Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab Nur Aini dengan nomor BP 201055301 dari kelas manajemen 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang diferensiasi parsial. Yang pertama, ada fungsi beberapa variabel, yaitu kebanyakan hubungan dalam ilmu ekonomi melibatkan lebih dari dua variabel. Fungsi f dari dua variabel adalah aturan yang menetapkan untuk setiap pasangan bilangan yang masuk x dan y, bilangan keluar yang ditentukan unik itu z. F melakukan beberapa operasi aritmatika pada x dan y untuk menghasilkan z. Misalnya aturannya mungkin mengalihkan 2 dan menambahkan 2 kali angka kedua. Dalam simbol kami menulis ini sebagai fxy sama dengan xy ditambah 2y atau sebagai z sama dengan xy ditambah 2y. Di sini saya memiliki contoh, jika fxy sama dengan xy ditambah 2y, a f3,4, b f4,3. Jawaban yang a-nya, masukkan dulu x sebagai 3 dan y sebagai 4. Lalu f 3,4-nya sama dengan 3 dikali 4 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 20. Lalu yang b, masukkan x dengan angka 4 dan y dengan angka 3. Penjumlahannya 4 dikali 3 dan ditambah 2 dikali 3 lalu akan menghasilkan 18. Di soal selanjutnya, di contoh selanjutnya saya akan memperlihatkan dua grafik. Di gambar 5,2 di situ ada grafik yang menggambarkan dua variabel yaitu x dan y. Sedangkan di gambar 5,3 ada grafik tiga variabel yaitu x, y, z. Agak sulit untuk menggambarkan menggunakan tiga variabel, jadi jarang sekali ada tiga variabel dibuatkan grafik. Rata-rata hanya dibuat dua variabel saja. Lalu di slide selanjutnya, di sini ada derivatif parsial, yaitu turunan parsial y terhadap x dilambangkan dengan diberikan fungsi dua variabel z f x y, do z per do y atau do f per do y atau fy. Ini dapat dipahami bahwa dalam menghitung turunan parsial semua x lainnya tetap konstan. Contohnya, turunan pertama dari fungsi fxy sama dengan x pangkat 2 dan y pangkat 3. Sehubungan dengan x, kami bekerja sebagai berikut. Berdasarkan aturan penjumlahan, kita tahu bahwa kita dapat membedakan setiap bagian secara terpisah dan menjumlahkan. Sekarang kita menurunkan x pangkat 2 terhadap x, kita akan mendapatkan 2x. Namun, ketika kita menurunkan x y pangkat 3 terhadap x, kita akan mendapatkan 0. Untuk melihat ini, perhatikan dari definisi diferensiasi parsial terhadap x bahwa variabel y tetap konstan. Tentu saja jika y adalah sebuah konstanta, maka begitu juga dengan y pangkat 3. Dan seperti yang telah kita bahas pada bab 4, konstanta berdiferensiasi menjadi 0 karenanya do f sama per do x sama dengan 2x ditambah 0 sama dengan 2x. Di slide sebelah kiri menyambung dari slide sebelumnya, ada do f per do y sama dengan 0 ditambah 3y pangkat 2 sama dengan 3y pangkat 2. Kali ini x dianggap konstan, jadi x pangkat 2 menjadi 0, dan ketika kita menurunkan y pangkat 3 terhadap y, kita akan mendapatkan 3y pangkat 2. Lalu di slide sebelah kanan, secara umum kita mendiferensiasikan fungsi dari dua variabel. Hal yang kita hasilkan adalah fungsi dari dua variabel. Ini menunjukkan kemungkinan membedakan untuk kedua kalinya. Sebenarnya ada 4 turunan parsial order 2. Kami menulis seperti gambar di bawah. Yang pertama ada fx xy, do per do x af per ax sama dengan a pangkat 2f per do x pangkat 2. Turunan terhadap x diturunkan lagi terhadap x, jadi yang dibaca dalam kurung dahulu. Jadi do f per do x artinya turunan f xy terhadap x, kemudian diturunkan lagi ke x, do per do x atau do pangkat 2 f per do x pangkat 2. Nah, yang kedua ada fy xy. Seperti biasa dibaca dulu do f-nya per do y, diturunkan kepada y, kemudian diturunkan lagi ke y, atau do 2f per do y pangkat 2. Terus yang ketiga ada fyx xy. Do f diturunkan kepada y dahulu baru ke x. Lalu yang keempat ada fxy
X, Y. Do F diturunkan kepada X dahulu baru ke Y. Lalu selanjutnya ada do pangkat 2F per do Y do X sama dengan do pangkat 2F per do X do Y. Dapat ditunjukkan bahwa hasil ini berlaku untuk semua fungsi yang muncul dalam ilmu ekonomi. Tidak penting dalam hal urutan diferensiasi parsial dilakukan. Diferensiasi terhadap X, maka Y memberikan efek ekspresi yang sama seperti diferensiasi terhadap Y lalu X. Faktanya ada beberapa fungsi matematika yang aneh, hasil ini tidak benar. Meskipun mereka tidak perlu menjadi perhatian kita, meskipun kami telah berkonsentrasi secara eksklusif pada fungsi dari dua variabel, harus jelas bagaimana mengerjakan turunan parsial dari fungsi lebih dari dua variabel. Untuk fungsi umum sama dengan f x y, x2 sampai seterusnya. Ada n turunan parsial urutan pertama tertulis di seperti yang di atas itu do f per do x do x1 atau fi sama dengan 1, 2 sampai n yang ditemukan dengan melakukan diferensiasi terhadap satu variabel pada satu waktu, menjaga variabel n-1 yang tersisa tetap. Turunan parsial order kedua ditentukan dengan cara permintaan. Elastisitas permintaan adalah dampak perubahan harga barang terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta. Rumusnya, yang pertama ada elastisitas harga dari permintaan, yaitu EP sama dengan minus P per Q dikali do Q per do P. Yang kedua ada elastisitas permintaan lintas harga, itu rumusnya EPA sama dengan PA per Q dikali do Q per do PA. Yang ketiga ada elastisitas pendapatan dari permintaan, rumusnya EY sama dengan Y per Q dikali do Q dikali do Y. Lalu untuk mengingat fungsi permintaan, Q sama dengan 100 dikurangi 2P ditambah PA ditambah 0,1Y, di mana P sama dengan 10, PA 12, Y 1000. A permintaan elastisitas harga, kita mencari itunya. Solusinya, persamaan permintaan memberikan Q sama dengan 100 dikurangi 2 dikali 10 ditambah 12 ditambah 0,1 dikali 1000 sama dengan 192. Untuk mengetahui elastisitas harga dari permintaan, kita membedakan sebagian Q sama dengan 100 dikurangi 2P ditambah PA ditambah 0,1Y sehubungan dengan P untuk mendapatkan do Q per do Y sama dengan minus 2. Karenanya EP sama dengan minus 4 per Q dikali do Q per do P sama dengan minus 10 per 192 dikali minus 2 sama dengan 0,10. Terus yang di bawahnya ada 522, ada utilitas merupakan besarnya kepuasan atau keuntungan yang didapatkan konsumen dari konsumsi barang ataupun jasa. Di 52.3 ada produksi, yaitu produk yang pertama ada produk marginal modal, adalah jumlah output tambahan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan tambahan 1 unit modal sambil mempertahankan tenaga kerja yang stabil. Rumusnya delta Q do Q per do K delta K serupa dengan do Q per do L. Yang kedua ada produk marginal tenaga kerja, adalah output tambahan meningkat per unit tenaga kerja. Rumusnya delta Q do Q per do L delta L. Jika K dan L keduanya berubah, maka perubahan bersih Q dapat ditemukan dari rumus kenaikan kecil delta Q do Q per do K delta K ditambah do Q per do L delta L. Lalu selanjutnya ada komparatif statistik, langsung ke contohnya. Y sama dengan B ditambah I per 1 dikurangi A. Untuk menemukan penggadaan investasi, simpulkan bahwa peningkatan investasi selalu mengarah pada peningkatan pendapatan nasional. Hitung perubahan pendapatan nasional ketika investasi naik per unit dan kecenderungan mengkonsumsi marginal adalah 0,6. Untuk jawabannya, Y sama dengan B per 1A, 1 min A ditambah I per 1 dikurangi A. Kita dapat melihat do Y per do I
sama dengan 1/1 dikurangi A. Yang positif karena A lebih kecil daripada 1. Oleh karena itu, pendapatan nasional naik setiap kali I naik. Ketika A sama dengan 0,6 pengganda investasi, maka itu ada penjumlahannya sama yang dengan hasilnya itu 2,5. Sehingga ketika investasi naik 4 unit, maka perubahan pendapatan nasional adalah 10. Di contoh selanjutnya diberikan sebuah kurva do Q per do A. Solusinya dari persamaan penawaran P sama dengan AQS ditambah B, kita melihat bahwa peningkatan kecil pada nilai parameter A menyebabkan kurva penawaran menjadi sedikit lebih curam, seperti yang ditunjukkan oleh garis putus-putus pada gambar 5.1. Efeknya adalah menggeser titik perpotongan ke kiri sehingga kuantitas keseimbangan berkurang dari Q1 ke Q2 yang konsisten dengan nilai negatif pengali do Q per do A. Di 5.4 ada pengoptimalan tanpa batasan. Seperti yang Anda duga, metode untuk menemukan titik maksimum dan minimum dari suatu fungsi kedua variabel mirip dengan yang digunakan untuk fungsi satu variabel. Namun sifat fungsi ekonomi dari beberapa variabel memaksa kita untuk membagi masalah pengoptimalan menjadi dua jenis, tidak dibatasi dan dibatasi. Untuk memahami perbedaannya, pertimbangkan fungsi utilitas U x1 sama x2 sama dengan x1 pangkat 1/4 x2 pangkat 3/4. Nilai U mengukur kepuasan yang diperoleh dari membeli item X1 dari item G1 dan X2 yang baik dari barang ke G2. Hal alami yang harus dilakukan di sini adalah mencoba memilih X1 dan X2 untuk membuat U besar. Mungkin di sana dengan memaksimalkan utilitas. Namun, pemikiran sejenak akan meyakinkan Anda bahwa seperti berdiri, masalah ini tidak memiliki solusi yang pasti. Faktor X1 X/4 dapat dibuat sebesar 1. Kami harap dengan mengambil nilai X yang terus meningkat dan juga untuk faktor X 3/4 dengan kata lain, utilitas meningkat tanpa terikat karena semakin banyak item barang G1 dan G2 yang dibeli. Dalam praktiknya tentu saja hal ini tidak terjadi karena ada batasan jumlah uang yang harus dikeluarkan seseorang untuk barang-barang ini. Sebagai contoh, anggaplah harga pokok setiap barang dari G1 dan G2 adalah $2 dan $3 dan kita mengalokasikan $100 untuk pembelian barang-barang tersebut. Total biaya pembelian barang X1 dan G1 dan X barang adalah G2. Yang 5.5 ada pengoptimalan terbatas. Pada bagian 5.4 kami menjelaskan bagaimana menemukan optimal, yaitu maksimum ataupun minimum dari fungsi dua variabel Z sama dengan f(x, y), di mana variabel X dan Y bebas untuk mengambil nilai apapun seperti yang kami tunjukkan di awal bagian. Asumsi ini tidak realistis dalam banyak situasi ekonomi. Seorang individu yang ingin memaksimalkan utilitas tunduk pada batasan pendapatan, dan perusahaan yang ingin memaksimalkan output tunduk pada batasan biaya. Yang terakhir ada pengalih Lagrange. Ini menjelaskan untuk memecahkan masalah pengoptimalan yang dibatasi. Ini adalah metode yang disukai karena menangani kendala nonlinear dan masalah yang melibatkan lebih dari dua variabel dengan mudah. Ini juga memberikan beberapa informasi tambahan yang berguna saat menyelesaikan masalah ekonomi. Gunakan pengganda Lagrange untuk mengoptimalkan 2x pangkat 2 dikurangi xy tunduk pada x ditambah y sama dengan 12. Melihat kembali contoh yang berhasil dan solusi Anda sendiri untuk latihan 1, perhatikan bahwa persamaan ketiga pada langkah 2 hanyalah pernyataan kembali dari kendala awal. Dilihat bahwa ini selalu terjadi karena jika G x y lambda sama dengan f x y ditambah lambda m dikurangi v x y kemudian sama dengan m dikurangi v x y persamaannya 0, kemudian menyiratkan kendala V x y minus M atau sama dengan M. Dimungkinkan untuk menggunakan turunan parsial order 2 untuk menghasilkan tingkat optimal. Sayangnya kondisi ini cukup rumit dan dibahas dalam lampiran 3. Secara keseluruhan masalah yang kami anggap hanya ada satu yang optimum dan biasanya sudah jelas pada ekonomi apakah alasan itu maksimum ataupun minimum. Terima kasih dari saya. Maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.